Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Baru Arar Sirait atau yang biasa dipanggil Pak Ara memegang amanah yang besar, memastikan bahwa semua rakyat Indonesia memiliki rumah yang layak dan kawasan permukiman yang tertata. Kali ini kita akan melihat bagaimana Pak Ara mengimplementasikan setiap nilai berakhlak melalui program dan kebijakan yang nyata. Nilai berorientasi pelayanan terlihat saat beliau rela menyumbangkan tanah miliknya seluas 2,5 hektar di Tangerang, Banten. Tanah tersebut akan dibangun perumahan oleh pengembang Agung Sedayu Group, lalu dibagikan gratis ke masyarakat. Dari tindakan nyata tersebut, mencerminkan bahwa dalam melayani harus mengerahkan kemampuan sepenuhnya agar terwujud kesejahteraan masyarakat. Beliau juga terlihat melakukan peninjauan ke lapangan, misalnya ke perumahan Pondok Banten Indah di Serang, untuk melihat langsung kondisi pelaksanaan rumah subsidi, kualitas hunian, dan memastikan agar warga yang berpenghasilan rendah mendapatkan manfaat nyata itu. Karena kami mendengar banyak sekali anak muda yang ingin tinggal di kota, tapi kalau tanahnya di kota mahal mau diperkecil. Tapi sudah mendengar begitu banyak masukan, termasuk dari teman-teman anggota DPR Komisi 5, maka saya sampaikan secara terbuka permohonan maaf dan saya cabut ide itu. Oke, sikap Menteri PKP Baru Arar Sirait yang secara terbuka meminta maaf terkait kebijakan rumah subsidi 18 meter persegi mencerminkan nilai akuntabel dalam kepemimpinan publik. Dengan berani mengakui kekurangan dan menanggung tanggung jawab, beliau menunjukkan bahwa pemerintahan tidak menutup mata terhadap kritik masyarakat. Langkah ini patut diapresiasi karena memperlihatkan komitmen untuk memperbaiki kebijakan demi kepentingan rakyat, sekaligus menegaskan bahwa seorang pemimpin sejati bukan hanya membuat keputusan, tetapi juga siap mengoreksi apabila ada hal yang kurang tepat. Pemerintah akan membuat daftar hitam atau blacklist bagi pengembang rumah subsidi yang tidak bertanggung jawab. Nilai kompeten tercermin dari upaya beliau untuk memblacklist pengembang-pengembang nakal. Pengembang yang kualitasnya buruk akan dimasukkan ke dalam daftar hitam dan tidak lagi diperbolehkan membangun rumah subsidi. Ini contoh nyata kompetensi dalam regulasi, pengawasan, dan tindakan preventif. Beliau menggunakan kewenangannya untuk memastikan kualitas pembangunan rumah subsidi. Jangan buat subsidi asal-asalan. Ya, kita apa mau kasih kesempatan lagi kepada pengusaha yang tidak tanggung jawab? Saya enggak. Saya buat kepentingan rakyat, ya saya lakukan, saya berani melakukan itu. Nilai harmonis dalam berakhlak dapat diartikan dengan membangun suasana sosial yang penuh rasa hormat, menghargai perbedaan, dan membangun kebersamaan. Hal ini dapat dilihat ketika Bapak Baru Arar Sirait menyambut kedatangan para calon pegawai negeri sipil sebagai agen baru untuk melayani masyarakat. Nilai harmonis juga tercermin ketika beliau mendengar aspirasi masyarakat dan berusaha menyelesaikan konflik dan menjalin hubungan baik dengan seluruh pihak. Contohnya ketika terjadi kasus penutupan jalan di daerah Muara Kapuk, Pantai Indah Kapuk, beliau segera turun langsung ke lapangan dan mendengarkan seluruh aspirasi dari berbagai pihak. Beliau mengatakan untuk seluruh pihak untuk berdialog secara terbuka dan menjalani proses sesuai dengan administrasi dan hukum yang berlangsung. Nilai loyal tercermin dari sosok Pak Menteri Baru Arar Sirait atau dikenal Pak Ara karena beliau patuh terhadap atasan dengan menekankan percepatan program rumah subsidi sesuai instruksi dari Pak Presiden Prabowo. Beliau juga tegas menjaga integritas dengan menolak segala bentuk korupsi, termasuk menindaklanjuti kasus korupsi BSPS di Sumeneb dan juga meminta pengembang melapor ke APH apabila ada pegawai BKP yang terlibat pungli. Dan yang tak kalah penting, Pak Ara juga menunjukkan loyalitas terhadap masyarakat dengan memberikan bantuan rumah subsidi bagi korban demo ojek online atau Avan. Menerima rumah subsidi gratis dari Presiden Prabowo melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Inilah wujud nyata dari loyalitas, yaitu setia kepada pimpinan, menjaga organisasinya tetap bersih, dan mengabdi tulus untuk rakyat. Selanjutnya adalah nilai adaptif yang berarti mampu merespon tantangan baru dengan solusi inovatif seperti yang ditunjukkan oleh Bapak Baru Arar Sirait selaku Menteri Kementerian PKP yang merespon banyaknya keluhan masyarakat juga pertanyaan mengenai perumahan dengan meluncurkan kanal pengaduan benar PKP melalui aplikasi WhatsApp. Tidak hanya itu, adanya kebijakan baru seperti pembebasan BPHTB, PBG, dan penanggungan PPN pemerintah hingga Desember 2025 untuk rumah subsidi dan rakyat berpenghasilan rendah. Dan program yang baru-baru ini yaitu kehadiran program kredit usaha rakyat. Persiapan perumahan, karena pertama kali di Indonesia ada kredit usaha rakyat untuk perumahan. Baru pertama kali. Saya banyak belajar dari Kang Deddy soal sosialisasi. Pertama, melalui pemerintah daerah. Di Jakarta 500 orang, di Jawa Barat 3.000 orang hari ini kontraktor, developer hadir semuanya. Melalui bank. Bank pertama adalah banknya Pak James, Bank Nobu, tepuk tangan buat beliau. Kadin, asosiasi. Saya baru dari Sulawesi Selatan ada 4 asosiasi. Jadi bagaimana sosialisasikan ini, hal baik ini bisa terjadi dengan masif. Setuju nggak teman-teman?
apalagi dikawal sama ketua DPRD yang paten ya, harus bersatu. Kolaborasi yang dilakukan Menteri PKP Marwarar Sirait dengan pemerintah daerah, perbankan, asosiasi perumahan, serta UMKM kontraktor menunjukkan penerapan nyata nilai kolaboratif. Upaya ini membuktikan bahwa beliau tidak hanya berjalan sendiri, melainkan membangun sinergi lintas sektor agar program perumahan rakyat lebih efektif dan tepat sasaran.